sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia, gimana kabarnya? Jumpa lagi bersama dengan saya Daniel di channel Sepeda Red Kecil. Nah, hari ini saya ingin membahas satu konten yang menurut saya ini menjadi bahan lelucon di kalangan sepeda ontel gitu ya. Nah, istilahnya adalah ngomong tentang ora ori ora urus gitu ya. Artinya adalah nggak ori, nggak ngurus gitu ya, nggak peduli gitu ya. Nah, apa isinya? Yuk coba kita akan ikuti bersama-sama. Kita akan ngomongin bersama-sama tentang ora ori ora urus gitu ya. Jadi gak penting, nggak ori pun ya nggak masalah gitu ya. Yuk kita akan ngomongin tentang sepeda saya sendiri. Kira-kira kalau nggak ori itu seperti apa ya? Yuk coba dilihat ya. Oke, di segmen ini, jadi ceritanya adalah seperti ini. Mungkin pernah teman-teman itu membeli sebuah sepeda, tapi tidak tahu detail sepeda itu mereknya apa, buatan dari negara mana, tahun berapa. Sehingga teman-teman bingung nih, waduh, ini saya caranya gimana ya untuk mengembalikan menjadi bentuk yang seutuhnya dan original. Karena literasi juga susah. Terus kemudian hal yang mau tanya ke seseorang juga susah. Akhirnya ya seadanya gitu ya, seadanya. Nah, teman-teman, yang paling pertama kalau teman-teman ketahui saat pertama kali teman-teman membeli sebuah sepeda, itu yang pertama adalah cintai sepeda tersebut. Dan cari, gak mungkin dong teman-teman kalau nggak cinta sepeda terus kemudian beli sepeda, itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi minimal harus cinta dulu teman-teman sepeda yang teman-teman beli. Yang kedua, temukan hal yang menarik dari sepeda teman-teman. Maksudnya gimana itu mas? Maksudnya adalah gini. Jadi saat teman-teman mencoba untuk membeli sepeda, pastikan teman-teman itu menemukan ada hal yang menarik dari sepeda yang teman-teman beli. Entah itu supitan belakangnya, entah itu stangnya, entah itu bentuk cranknya atau bentuk gearnya gitu ya, entah itu velgnya. Minimal teman-teman harus ada yang menarik gitu ya, sehingga teman-teman bisa mengerti, oh ternyata seperti itu. Oke, yuk yang ketiga ya. Oke teman-teman, yang ketiga teman-teman harus tahu dengan pasti kira-kira arah yang ingin teman-teman jadikan referensi mau kemana gitu ya. Nah, karena gini teman-teman, ada sepeda itu yang tidak harus modelnya Opafit maupun Omafit. Ternyata modelnya juga ada yang bentuknya militer, ada yang bentuknya part racer, ada yang bentuknya apa ya, model-model seperti old school gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngikuti itu banyak banget gitu ya. Nah, salah satu sepeda yang saya miliki ini unik teman-teman. Waktu saya pertama kali dapat sepeda ini, saya kebingungan mau dijadikan model yang seperti apa ya. Karena kembali lagi, saya waktu pertama kali dapat sepeda ini hanya dapat frame, garbu, stang, dan gear. Itu yang ori teman-teman. Bukan ngomong gear, saya rasa juga nggak ori juga sih. Tapi stangnya juga unik gitu ya. Terus kemudian frame-nya juga unik, garbunya juga unik. Sehingga saya tertarik nih untuk membangun sepeda ini. Nah, singkat cerita, saya mulai bingung tuh. Identitasnya sepeda ini sepeda apa ya? Seperti yang saya katakan tadi, nggak tahu identitasnya, mereknya juga nggak tahu, terus kemudian tahunnya juga nggak tahu. Yang saya tahu modelnya menarik, yaitu modelnya fitting teman-teman. Saya jadikan seperti apa sepedanya? Yuk kita lihat. Oke, jadi karena sepeda ini waktu saya dapat warnanya sudah hijau, akhirnya saya memutuskan untuk mengubahnya menjadi sebuah sepeda militer teman-teman. Nah, bayangin ya, kalau ngomongin sepeda militer, berarti ada beberapa part yang harus mengarah ke arah militer. Kira-kira apa aja? Yaitu yang pertama, kalau kita ngomongin tentang sepeda militer itu biasanya tidak menggunakan lampu yang terlalu ribet gitu ya. Biasanya menggunakan lampu model kaleng, lampu model minyak dan sebagainya. Yang kedua, sepedanya biasanya itu berundulan ya, tanpa sayap selebor. Nah, tapi kembali lagi, waktu saya bangun sepeda ini, saya pakai goes, saya pakai sepedaan, ternyata di jalan yang becek itu nyiprat teman-teman, di punggung ini rasanya nggak enak gitu ya, basah semua. Akhirnya saya pasang selebor meskipun di belakang aja. Nah, apalagi nih yang penting di sepeda militer. Nah,
saya kemarin melihat postingan dari Mas Nase Udik gitu ya. Terus kemudian beliau ternyata membuat replika tempat duduk dari tempat duduk pistol, teman-teman. Tempat duduk senapan ya, bukan pistol ya. Untuk ditaruh di frame-nya. Akhirnya saya beli gitu ya. Nah, terus kemudian saya kemarin juga membeli lock steer, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya model fitting itu menggunakan lock steer di sebelah kanannya. Jadi saya pasang, saya beli di Mas Every Marga lock steer-nya dan saya pasang. Coba ya kita akan lihat sepedanya seperti apa. Kira-kira menurut teman-teman puas nggak dengan tampilan sepeda yang dalam tanda kutip ora ori, ora urus gitu ya. Nggak ori pun nggak apa-apa. Yuk kita lihat yuk. Kita mulai dari bagian atas ya teman-teman. Jadi di bagian atasnya itu gini teman-teman. Ya jadi saya mulai dari bagian atas ya. Di bagian atas itu stangnya modelnya flat bar. Jadi modelnya flat bar seperti ini. Terus ada naiknya dikit sih, seperti sepeda-sepeda Inggris ya. Modelnya seperti ini. Nah, yang pertama yang saya pasang adalah ini teman-teman, handle rim. Kenapa saya pasang handle rim? Karena waktu saya melihat beberapa sepeda dari buatan Swiss Army itu ternyata menggunakan rem yang ada kabelnya gitu ya. Jadi menggunakan rem kabel. Akhirnya saya pasang aja rem ini ya. Ini produk dari, lupa saya, kalau nggak salah itu Awi teman-teman. Jadi produk dari Awi. Modelnya seperti ini ya, unik. Yuk coba kita lihat kembali yuk ke bagian bawah. Nah, di bagian bel ya untuk keamanan saya pasang bel tawon teman-teman. Karena udah nggak ada ya bel di rumah, saya pasang bel tawon. Nah, yang unik itu ini teman-teman. Ada satu tulisan kecil di sini. Terbaca nggak? Made in Europe teman-teman. Jadi ada tulisannya Made in Europe di sini. Di bagian stangnya ya. Oke, yuk kita lanjut. Di bagian holder modelnya kotak seperti ini. Modelnya kotak. Nah, kenapa saya di bagian atas ini ada bautnya? Karena saya ngelihatnya gini teman-teman. Karena ini valve-nya itu bukan valve full, tapi valve-nya itu valve setengah seperti ini ya. Valve setengah seperti ini. Jadi ya sudahlah, saya nggak masalah ya ada bautnya di bagian atas, ada baut untuk setirnya nggak masalah. Karena kembali lagi ya ora ori ora urus gitu ya. Nah coba dilihat, ini frame-nya bersabuk, ciri khas dari frame tua. Terus kemudian turun ke bagian bawah. Ya warnanya juga masih hijau ya. Nah ini yang saya buatkan di Mas Nase Udik ya. Ini dudukan itu teman-teman, dudukan senjata, dudukan senapan gitu ya. Nah di sini tuh ada lubangnya teman-teman. Di bagian atas ini dan di bagian bawah gitu ya. Ini panjang banget lubangnya. Jadi saya nggak tahu mereknya sepeda ini merek apa ya. Karena saya nggak tahu ya sudah saya buat militer aja. Yuk di bawah juga sabuan seperti ini ya teman-teman ya, bersabuk seperti ini. Oke, yuk kita geser ke bagian bawah. Nah ini teman-teman, di bagian saya menggunakan ini teman-teman, remnya adalah AWI ya, rem AWI buatan dari Jerman. Jadi nggak sembarangan juga ya. Jadi masih sengaja memilih rem ini karena menurut saya memang related ya teman-teman ya. Karena ini mereknya AWI dan buatannya juga Eropa. Jadi hampir mirip-mirip lah gitu ya. Yang di sebelah kanan garpunya juga seperti ini. Sama ya teman-teman ya. Terus ini sabuannya kelihatan banget. Nah waktu saya buat itu seperti ini teman-teman. Ini yang saya pesan di Mas Nase Udik gitu ya. Ya jadi saya buatnya saya pesan gitu ya. Kenapa? Karena ini biasanya ditempatkan senjata di bagian sininya. Jadi ada senjata yang numpang di sininya. Terus ini di bagian ini ada klem di sininya untuk ngeklem teman-teman. Jadi supaya senjatanya nggak kotak-kotak gitu ya, nggak kotak-kotak seperti ini. Modelnya ya hampir mirip ya, hampir mirip dengan bentuk aslinya. Yuk coba kita geser ya ke bagian ini teman-teman. Di bagian lock steer ini yang saya pesan di Mas Every Marga gitu ya. Ya kenapa saya pesan gitu ya, karena nyari yang original itu susah banget teman-teman. Nyari yang model kayak gini original itu susah banget. Ya nggak apa-apa, saya akhirnya pesan ke beliau. Terus kemudian saya ngomong, Mas, saya pesan 2 waktu itu ya, yang tuasnya panjang, saya tuasnya pendek. Yang cocok ini untuk sepeda ini tuasnya panjang teman-teman. Seperti ini ya modelnya ya, koin, dan ini mirip banget, rapi banget buatannya. Thank you Mas Every Marga. Terus kemudian kalau kita turun ke bagian bawah, di sini ada lubang. Ya sepertinya lubang ini untuk rem teman-teman, karena tembus ke bagian sebelah kirinya ya. Jadi tembus, berarti biasanya digunakan untuk rem.
turun ke bagian bawah. Nah, ini tempat poppernya teman-teman. Jadi ini tempat popper atau ujung dari senapannya. Taruh sini ya. Ini yang saya pesan di Mas Nasi Udik ya. Jadi seperti ini modelnya. Oke, di bagian piringan ada yang ngomong piringan ini modelnya, ada yang ngomong dari TH Wajik teman-teman. Saya pribadi sih ya nggak peduli ya, waktu saya dibilang ini gearnya nggak kayak gitu Mas, bagi saya nggak masalah, karena sekali lagi ora-ori pun ora urus gitu ya. Jadi ini gearnya seperti ini teman-teman. Nah, karena saya tahu bahwa sepeda militer itu bahannya harus awet, saya pasang nih di bagian pedal itu, saya pasang buatan Eropa juga, modelnya besi seperti ini teman-teman. Modelnya besi seperti ini, unik ya. Yuk teman-teman, ini yang membuat saya galau kemarin. Saya itu punya sadel modelnya gini teman-teman. Jadi modelnya lebih ke arah sadel balap, part racer gitu ya. Ini kulit 1 lembar, ini kulitnya kulit 1 lembar ya, tebal banget ya. Terus kemudian saya kemarin waktu tanya, kira-kira sepeda militer ada yang pakai gini nggak ya? Ya nggak tahu gitu ya. Saya pakai aja, nggak apa-apa lah gitu ya. Ora-ori ora urus gitu ya. Ora-ori ora urus. Yuk kita coba lihat supitannya. Ini yang membuat saya senang teman-teman. Karena model supitannya seperti ini. Ya, supitannya seperti ini. Dan di bagian ini yang disebut fittingnya teman-teman. Jadi ini tipis banget. Di bagian ini tipis banget. Ya, bagian ini tipis banget teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat tipis banget. Yuk turun ke bagian bawah. Bagian bawah. Sebetulnya sepeda militer itu nggak pakai ketengkas, apalagi model perlak, jelas nggak pakai. Jadi nanti saya akan copot ininya. Saya akan pindah ke sepeda yang lain teman-teman untuk ketengkasnya. Yuk coba kita lihat lagi di bagian ini teman-teman, di bagian supitannya. Supitannya seperti ini. Ini ada hurufnya di sini. Tapi saya nggak tahu, ini ada angka-angka sama huruf. Tapi saya nggak tahu itu tulisannya apa gitu ya. Saya pakai aja. Supitannya modelnya seperti ini. Ada yang ngomong kayak ini modelnya kayak BSA teman-teman. Modelnya BSA seperti ini. Kembali di bagian slabber teman-teman. Jadi waktu saya beli itu saya dapat slabbernya ini. Jadi slabbernya itu modelnya kotak teman-teman. Ya, slabbernya modelnya kotak seperti ini. Dan kesalahan saya waktu saya nyopot nggak bisa klemnya itu saya bakar di sini ya. Jadi warnanya hitam di sini. Tapi yang di lainnya coklat kehijauan teman-teman. Ini warnanya sama dengan warna yang saya tunjukkan di bagian depan tadi. Gitu ya. Nah, yuk kita geser. Nah, contoh-contoh kayak gini teman-teman. Penggunaan baut ini sebetulnya kalau teman-teman amati ini salah gitu ya. Kenapa kok salah? Karena biasanya harusnya sepeda tua itu bautnya ya udah tayang teman-teman. Ini bautnya baut baru plus lagi gitu ya. Ya gak apa-apa, kembali lagi ora-ori pun ora urus gitu ya. Nah, waktu saya nyari tiang slabber pun saya nggak nemu teman-teman. Saya nemunya di rumah saya adalah tiang slabbernya merek punya Mister teman-teman. Jadi saya pasang aja. Yang modelnya seperti ini. Ternyata ya bagus juga sih. Hampir mirip ke arah militer ya. Bisa diatur-atur di sini ya. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Karena balik lagi ora-ori pun ora urus. Ya coba dilihat supitannya sama ya. Supitannya sama. Di sini juga ada bagian nomornya tapi nggak terbaca. Ini ada tulisannya tapi nggak terbaca. Yuk kita coba lihat torpedonya. Torpedonya mereknya adalah Velosteel. Velosteel rujinya 40. Biasanya buatan dari ini ya, Ceko ya. Ya jadi ini nggak langka-langka banget. Jadi cukup umum ya. Rujinya pun ruji baru ya. Ora-ori pun ora urus. Velgnya dong Araya. Velgnya Araya. Jadi boleh aja teman-teman, nggak masalah. Yang penting teman-teman suka dengan sepedanya. Yuk geser di bagian standar atau jagang. Saya pakai koba di bagian atasnya. Tapi di bagian bawahnya ini bukan koba kayaknya ya. Ini kayak buatan sendiri yang modelnya besar. Jadi pipa besar. Nah modelnya gitu, pipa besar. Yuk coba geser kembali ya. Nah di bagian ini teman-teman, karena kalau teman-teman amati, ini biasanya tempat magasin yang biasanya ditempelkan di badan tentara-tentara zaman dulu. Nah, saya pakai aja. Kenapa? Karena di sini ada lubangnya. Terus ya daripada kosong saya pasang aja biar ada bau-bau militernya. Parah ya. Ya kan balik lagi ora-ori ora urus. Yuk coba kita lihat nomor frame-nya.
lihat nomor frame-nya adalah 143191 teman-teman, dengan fontnya gede-gede ya. Fontnya gede-gede banget. Terus di beniknya ini juga ada tulisannya, tapi nggak terbaca ya, itu JL atau apa itu ya, 88. Modelnya seperti itu, supitannya seperti itu. Yuk turun ke bagian bawah. Ini ada peneng yang pernah dibuat oleh Kosti Jatim untuk sepedaan Mojosuro gitu ya, sepedaan Mojosuro. Terus kemudian ini itu ada stiker komunitas gitu ya. Waktu saya dapat ini dari komunitas Kebo Sangit Sambi Kerep ya. Yuk geser. Ini yang buat saya senang teman-teman, fittingnya ini. Nah coba dilihat fitting ya, modelnya jarang ya, unik ya. Supitannya tuh loh ya parah banget nggak? Coba teman-teman lihat. Karena saya ini bukan hobi bengkel teman-teman. Untuk gampangannya ya saya kabeltis aja ini ya. Karena ini harusnya selebornya masuk sini. Yang di atas itu dibuatkan baut lagi, lubang lagi. Saya klem aja gitu ya. Dan saya tadi sempat salah teman-teman ngelubanginya. Saya salah lubanginya, saya lubangi lagi di belakangnya. Ya parah banget ya. Ya nggak apa-apa, ora-ori pun ora urus gitu ya. Yuk di bagian kirinya bracketnya seperti ini, ada lubangnya. Terus ini tiang engkolnya bulat teman-teman, pedalnya sama seperti yang tadi. Ini poppernya, tempat popper ya, modelnya seperti ini ya. Nah teman-teman kalau ngamati mungkin pasti ngomongnya kayak gini, Mas ini kok masih warna hijau, dipilok lagi ya. Ya karena saya dapatnya gini ya, saya punya stoknya gini gitu ya. Kalau nggak punya stoknya kayak gini ya nggak akan saya pasang ya. Nanti saya akan pilok ya supaya terlihat rapi dan bagus, warnanya hijau. Oke, menarik ya, menarik banget sepedanya ya. Bagi saya menarik, kalau bagi teman-teman nggak menarik nggak apa-apa. Yang penting saya seneng. Dan ingat bahwa kreasi teman-teman itu teman-teman sendiri yang menghargai, bukan orang lain. Oke? Yep. Saya menggunakan lampu di sini, lampu minyak gitu ya teman-teman. Tapi lampu minyak ini aneh gitu ya. Karena kenapa? Di bagian depan itu untuk penerangan dan di bagian belakangnya itu untuk stop lamp teman-teman. Jadi multifungsi gitu ya. Terus habis itu dia bukan pakai per yang terletak di tengah, dia memang dikhususkan untuk nempel di sebelah kanannya teman-teman. Jadi holdernya pakai yang seperti ini, holdernya di samping. Jadi, kalau teman-teman coba lihat di sini ada warna-warna aslinya, gitu ya, coklat-coklat kehijauan, sama seperti selebor di belakang ya. Ini juga sama. Jadi ada kemungkinan nanti kita akan kupas kira-kira warnanya kayak apa ya, gitu ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan sebuah sepeda atau membeli sebuah sepeda tapi nggak tahu mau diarahkan ke seperti apa, original juga dananya kurang gitu ya, terus nggak punya ide, teman-teman bisa nyoba tuh gitu ya. Dalam konteksnya bisa nyoba ke Mad Racer, bisa nyoba ke militer. Nah gimana sepeda saya? Ora-ori ora urus ya, jadi nggak ori pun nggak masalah gitu ya. Jadi yang penting saya puas gitu ya dengan bentuk sepeda yang saya inginkan, model militer, warnanya hijau, dan kalau digoes juga cukup nyaman teman-teman. Oke, yang paling penting adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau teman-teman mencintai konten-konten yang saya buat. Oke teman-teman, tetap bersepeda dan cintai sepeda tua teman-teman. Bye.